Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur ekonomi Indonesia yang terdiri dari sektor pertanian, industri, dan jasa. Di mana setelah ini diharapkan kalian dapat memahami peran masing-masing sektor dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebelum lanjut pada materi, saya akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silakan dicatat. Untuk soal pertama, sebutkan tiga sektor utama dalam struktur ekonomi Indonesia. Untuk soal kedua, mengapa sektor pertanian masih penting bagi Indonesia? Dan soal terakhir, bagaimana cara masyarakat memanfaatkan perkembangan sektor jasa digital dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian menjawab soal tersebut. Oke, waktu sudah 5 menit. Siapa yang akan menjawab soal pertama? Cindy, Kak, mau menjawab pertanyaan nomor satu. Boleh, silakan. Pertanyaannya, sebutkan tiga sektor utama dalam struktur ekonomi Indonesia. Jawabannya, tiga sektor utama dalam struktur ekonomi Indonesia adalah sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Sektor pertanian pada produk pangan dan hasil alam. Sektor industri mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, sedangkan sektor jasa menyediakan layanan bagi masyarakat. Menurut Tulus Tambunan 2020, struktur ekonomi menunjukkan kontribusi setiap sektor terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB suatu negara. Sudah, Kak. Apakah cukup? Apakah Kak Nabila mau menambahkan mungkin? Cukup. Oke, jawaban yang sangat baik. Dilanjut, siapa yang akan menjawab nomor dua? Saya Kak akan menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Pertanyaannya, mengapa sektor pertanian masih penting bagi Indonesia? Jawabannya, sektor pertanian masih penting karena menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya di daerah pedesaan. Selain itu, sektor ini juga mendukung ketahanan pangan nasional. Menurut Food and Agriculture Organization 2021, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Cukup, Kak. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus dari saudara Nabila. Siapa yang akan menjawab soal terakhir? Saya, Kak, menjawab nomor tiga. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara masyarakat memanfaatkan perkembangan sektor jasa digital dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban saya, masyarakat dapat memanfaatkan sektor jasa digital melalui bisnis online, transportasi online, and banking, dan marketplace untuk mempermudah aktivitas ekonominya. UMKM dapat menjual produk melalui platform digital agar jangkauan pasar lebih luas. Teorinya menurut Organization for Economic Cooperation and Development 2019, digitalisasi jasa mampu meningkatkan efisiensi dan peluang pendapatan masyarakat. Sekian, Kak. Oke, jawaban yang sangat baik. Sebelum lanjut ke materi, mungkin saya akan penilaian terlebih dahulu. Saudara Cindy betul berapa? Betul tiga. Oke, baik. Saudara Nabila betul berapa? Betul 3, Kak. Oke, baik kita lanjut pada materi. Di mana di sini menurut Tambunan tahun 2020, struktur ekonomi adalah susunan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Di mana struktur ekonomi Indonesia terdiri dari tiga, di mana ada sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Mengapa sektor pertanian masih penting bagi Indonesia, Kak? Karena sektor pertanian menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja, terutama di daerah pedesaan. Jadi, dan selanjutnya sektor industri berfungsi mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Lalu, kenapa sektor industri itu dianggap lebih produktif, Kak? Karena sektor industri menggunakan teknologi dan mesin, sehingga produk menjadi lebih cepat, efisien, dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Lalu selanjutnya sektor jasa meliputi perdagangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan layanan digital.
Kalau contoh perkembangan sektor jasa saat ini apa ya, Kak? Contohnya sekarang mungkin ada marketplace, transportasi online, mobile banking, dan bisnis digital yang semakin berkembang di masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan globalisasi, struktur ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari dominasi sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Apakah perubahan itu berdampak bagi masyarakat, baik bagi masyarakat, Kak? Secara umum, iya, karena membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, masih ada tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan pengangguran. Salah satu solusi yang dapat dilakukan masyarakat adalah memanfaatkan ekonomi digital melalui usaha online seperti reseller, dropshipper, atau UMKM digital. Lalu kenapa usaha digital sekarang banyak diminati? Karena modalnya relatif kecil, pemasaran lebih luas, dan bisa dilakukan melalui media sosial serta marketplace yang ada. Berarti masyarakat harus belajar teknologi juga ya? Betul, harus belajar. Menurut OECD tahun 2019, perkembangan ekonomi digital membutuhkan peningkatan keterampilan teknologi agar masyarakat mampu bersaing dan meningkatkan pendapatan. Jadi kesimpulannya, struktur ekonomi Indonesia terdiri dari sektor pertanian, industri, dan jasa yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan peluang ekonomi digital secara positif. Sebelum saya menutup materi sesi ini, saya akan memberikan post-test terlebih dahulu. Mohon dicatat untuk soalnya. Yang pertama, apakah perbedaan sektor industri dan sektor pertanian dalam struktur ekonomi Indonesia? Yang kedua, menurut pendapat Anda, apakah perkembangan sektor jasa digital lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif bagi masyarakat? Lalu yang terakhir, buatlah ide sederhana untuk meningkatkan perkembangan UMKM di era digital. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawab soal tersebut. 5 menit, siapa yang akan menjawab soal pertama? Saya, Kak, akan menjawab pertanyaan nomor 1. Boleh, silakan. Pertanyaannya, apa perbedaan sektor industri dan sektor pertanian dalam struktur ekonomi Indonesia? Jawabannya, sektor pertanian menghasilkan bahan mentah seperti padi dan sayuran, sedangkan sektor industri mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Sektor industri juga lebih banyak menggunakan teknologi dan mesin sehingga produktivitas lebih tinggi. Menurut M. Chatib Basri tahun 2021, perkembangan sektor industri dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membangun nasional. Cukup, Kak. Oke, baik, jawaban yang sangat bagus. Lalu selanjutnya siapa yang akan menjawab soal nomor 2? Ini Kak yang menjawab nomor 2. Silakan. Pertanyaannya, menurut pendapat Anda, apakah perkembangan sektor jasa digital lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif bagi masyarakat? Jawabannya, perkembangan sektor jasa digital lebih banyak memberikan dampak positif karena mempermudah transaksi, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, masyarakat juga harus mampu menggunakan teknologi dengan baik agar tidak tertinggal. Menurut World Bank 2021, transformasi digital dapat meningkatkan produktivitas ekonomi jika didukung keterampilan SDM yang memadai. Sekian, Kak. Oke, baik, jawaban yang sangat bagus, bagus dan baik. Siapa yang akan menjawab soal terakhir? Silakan. Saya, Kak. Baik, silakan. Pertanyaannya, buatlah ide sederhana untuk meningkatkan perkembangan UMKM di era digital. Jawabannya, salah satu ide yang dapat dilakukan adalah membuat program latihan digital marketing bagi UMKM agar mampu memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace. Program ini dapat membantu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar usaha kecil. Menurut United Nations Development Program tahun 2020, keterampilan digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing masyarakat di era ekonomi modern. Cukup, Kak. Oke, baik. Untuk jawabannya yang sangat bagus dan baik. Saya akan penilaian terlebih dahulu. Saudara Nabila betul berapa?
Betul 3, Kak. Oke, baik. Saudara Cindy betul berapa? Betul 3, Kak. Oke, baik. Mungkin sekian saja untuk materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.